Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana merancang matriks percobaan untuk full to level factorial atau faktorial 2 level penuh. Nah, di sini kita ambil contohnya adalah percobaan mengenai pengukuran dengan voltmeter. Jadi tidak terlalu kimia, tidak apa-apa, yang penting ini bisa diaplikasikan. Jadi di percobaan voltmeter ini ada 3 faktor ya. Nah, jadi ini parameter settingnya. Ada 3 faktor. Faktor A adalah temperatur saat pengukuran voltase. Kemudian faktor B itu adalah waktu pemanasan alat voltmeternya. Kemudian yang C adalah waktu catu daya disambungkan ke sirkuit sebelum pengukuran dilakukan. Nah, untuk faktor A itu low levelnya atau level bawahnya adalah 22, level atasnya adalah 32. Betul. Kemudian untuk faktor B itu dan C sama, low levelnya 0,5 dan 5. Faktornya 3 berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8. Karena 2 replikasi maka kita akan mendapatkan nanti 16 percobaan. Nah, lalu bagaimana membuat rancangan percobaan ini di R? Sekarang kita sudah di R, kita pencet tombol kombinasi Ctrl Shift N untuk menampilkan atau membuka dokumen R-script baru. Nah, di sini kita akan jadi ini adalah workflow-nya. Nah, jadi full to level factorial ini bisa digunakan untuk sebagai screening design ya, untuk menyaring faktor-faktor mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap hasil. Jadi pertama kita membuat matriks rancangan percobaannya ya, itu dengan library DOA. Jadi jika belum terinstall maka kita install dulu, install titik packages, kemudian ketik DOA, capital dan lowercase-nya harus sama, DOA titik base, kemudian Ctrl Enter. Berhubung saya sudah install, jadi saya tidak usah Ctrl Enter di sini, tapi saya langsung panggil saja library DOE base, Ctrl Enter. Nah, lalu dengan fungsi FAC design atau factorial design, FAC design, kita akan membuat rancangan percobaan to level factorial penuh. Oke, kita akan simpan nanti di variable object namanya FF ya. Kita namanya FF. Kemudian di sini akan kita masukkan faktornya. Faktornya apa saja? Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara factor names ya. Kemudian ada list ya, kita buat suatu list. Nah, A sama dengan C ya. Tadi level bawahnya berapa? 22,32. Jadi di sini adalah kita membuat suatu vektor ya, atomic vector dan fungsi concatenate. Kemudian yang kedua adalah B sama dengan 0,5, ya level bawahnya segitu, 0,5, kemudian 0,5 level atasnya, kemudian begitu juga yang C. 0,5,5. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat tekan tombol F1, maka akan kita peroleh input yang default ya untuk FAC titik design itu ada randomize true. Jadi fungsi pengacakan di sini secara otomatis akan terjadi ketika kita eksekusi perintah di sini. Nah, berhubung kita dan pengacakan ini sangatlah penting ya dalam perancangan percobaan untuk mengurangi bias. Nah, berhubung ini adalah contoh, kita sudah punya responsnya, dan untuk memudahkan penginputan respons, maka kita nonaktifkan responsnya, randomize kita buat false. Kemudian kita punya dua replikasi, sehingga replikasi kita aktifkan di sini sebagai 2. Kita set 2 replikasinya. Nah, oke. Kalau kita eksekusi ini ya,
bisa simpan kursor di mana saja. Ctrl Enter. Artinya kita sudah mengeksekusi perintah di sini, script di sini. Script untuk menghasilkan matriks percobaan. Di sini creating full factorial with 8 runs ya, dikalikan 2. Jadi kita bisa cek akan ada 16 matriks ya, 16 percobaan. 16 runs, kita cek dengan FF, summary FF. Ya, kita bisa lihat di sini ada 16 percobaan dan parameter settingnya ABC ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, kita sekarang menambahkan hasil percobaannya. Pertama kita masukkan dulu, kita buat vektor untuk responsnya. Karena ini namanya responsnya ada solve to voltase, kita ketik saja voltage ya. Kemudian kasih tanda assign, kemudian pakai fungsi concatenate, masukkan responsnya satu persatu. Ya, masukkan responsnya satu persatu. Responsnya adalah kita lihat di sini ada 705, kemudian 620, dan sisanya adalah ini. Ya, sisanya ini. Jadi Ctrl Enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada vektor ya dengan 16 numerik. Nah, ini berupa 16 hasil pengukuran. Nah, lalu voltase ini kita masukkan atau kita gabungkan dengan rancangan desain FF ya. Caranya adalah dengan perintah add response. Ya, kita masukkan FF-nya, rancangan desainnya, kemudian response. Ketik response sama dengan voltage. Bukan voltage ya. Voltage, kemudian kita simpan nanti di suatu variable objek namanya FF voltage. Namanya terserah, tidak harus FF voltage, bisa yang lain. FF voltage. Ya. Sehingga kita dapatkan apa yang terjadi. Kita lihat di summary FF voltage ya. Nah, di sini ada voltage ya responsnya. Ya, dan oke, betul. Di sini ada tambahan kolom lagi sebelah kolom voltage. Nah, setelah ini kita analisis secara visual ya dengan grafik. Jadi yang kita gunakan di sini adalah library FRF2. Jadi kita install dulu kalau belum terinstall FRF2. Nah, karena saya sudah install, saya sudah tinggal saja panggil library-nya. Library FRF2. Ya. Panggil. Nah, oke. Sekarang saya ketik MA plot. Masukkan FF voltage-nya ya yang sudah ada respons tadi, desain yang sudah ada responsnya. Kemudian Ctrl Enter, maka di sini akan muncul grafik pengaruh atau main effect terhadap voltase ya. Jadi di sini ada A, B, C, kita bisa lihat bahwa grafik yang pengaruh dari A ini, faktor A sangatlah paling besar ya, paling tinggi terhadap hasil voltase, pengukuran voltase dibandingkan yang lainnya. Tapi apakah ini signifikan? Kita cek nanti dengan ANOVA. Kemudian kita lihat dulu interaksinya, grafik interaksinya dengan IA plot. Ya, itu juga sama di library FRF2. Kita masukkan lagi FF voltage-nya. Kemudian Ctrl Enter. Kita bisa lihat di sini ada antara A dan B ya. Faktor A dan B ini saling berpotongan, berarti ada interaksi, begitu juga dengan A dan C. Cuma apakah signifikan atau tidak, mari kita cek dengan pertama-tama kita buat linear modelnya dulu, LM ya, regresi linear. Kita masukkan datanya adalah FF voltage, kemudian koma, masukkan, oke, di sini kita bisa lihat dulu FF voltage-nya itu ada voltage ya. Sebagai respons, kita ketikkan voltage di sini. Voltage ya. Kemudian
pakai tanda ini, saya tidak tahu apa namanya. Kemudian faktornya adalah A, B, C, itu kita kasih A, kemudian bintang, B, bintang, C. Nah, ini kita bisa melihat interaksi dari A dan B, juga nanti interaksi antara 3 faktor ya. Interaksi 2 faktor dan 3 faktor. Oke, kemudian kita simpan dalam suatu variabel objek, namanya katakanlah LM, FF, voltage. Kemudian kita assign ya, kasih tambahan assign. Nah, kemudian kita proses lagi ANOVA-nya. Kita lihat ANOVA-nya. Ketikkan ANOVA, kemudian masukkan linear modelnya. Ini. Sehingga kita dapatkan nanti suatu ini. Tabel ANOVA-nya ya. Kita bisa lihat di sini bahwa memang hanya faktor A saja yang signifikan berpengaruh terhadap hasil. Nah, sementara faktor lain tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu interaksi antara A dan C saja yang signifikan dari tandanya ya, bintangnya. Jadi di sini ada PR nih. PR-nya itu 0,005, artinya itu lebih kecil atau kurang dari 5%, 0,05. Ya, di sini kita pakai alfa 5%, sehingga ketika alfanya 5%, jika P value-nya itu kurang dari 5%, dalam hal ini hanya A saja yang kurang dari 5%, ini maka faktor A ini signifikan. Kemudian interaksi antara A dan C itu juga kurang dari 5% ya. Sehingga kita bisa nyatakan ini signifikan juga. Jadi yang signifikan adalah pengaruh terhadap pengaruh faktor A terhadap hasil, kemudian juga interaksi antara A dan C. Itu. Nah, lalu sekarang kita akan mengecek. Mengecek apa? Mengecek normalitas data. Nah, kita pakai library, pakai ini ya, namanya car. Jadi kita kalau belum terinstall, kita install dulu. Install packages namanya car. Ya, kemudian kita panggil. Karena saya sudah install, jadi saya tinggal panggil saja library car. Oke. Nah, lalu kita pertama-tama buat studentize residu dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi pakai rs student, kita masukkan linear modelnya, ya. Nah, nanti kita kontrol enter saja. Nah, di sini kita dapat suatu residu ya, residu yang sudah distandarkan. Nah, nanti kita akan simpan di dalam linear modelnya lagi, cuman kita buat suatu variabel baru di sini, kolom baru ya, namanya studRes. Oke. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam fungsi qplot yang ada di car ya. qplot yang ada di car. Kita masukkan sehingga nanti kita dapat qplot. Nah, qplot ini. Oke, kalau ini tidak ada namanya, kita bisa kasih nama di sini. Main sama dengan qplot. Nah, ada namanya sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini data, titik-titik data percobaan itu berada di sekitar garis diagonal ya. Dan masih di dalam garis yang putus-putus. Ini artinya datanya itu terdistribusi normal. Ya, sekian tutorial untuk bagaimana membuat rancangan atau matriks to full to level faktorial dan juga analisisnya.